Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat ihsan, nikmat Islam, juga nikmat al-afiyah, kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah jadikan kita dan dikumpulkan bersama syakirin, orang-orang yang pada bersyukur, dan mudah-mudahan dilanggengkan nikmat, ditambah, dan nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang sunnah hayat dan sunnah abad dalam sholat. Jadi sunnah hayat ini kalau ditinggalkan tidak disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Kalau sunnah abad seperti meninggalkan qunut, meninggalkan tasyahud, ya termasuk lupa kita baca sholawat, meninggalkan tasyahud awal, maka ini termasuk kita disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Ya. Jadi kalau kita sempurnakan sholat itu, kalau kita praktekkan sebelum kita masuk ke perbedaan sholat antara laki-laki dan wanita, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya praktekkan misalnya dari awal, sholat ini kan ada bagian rukun, ada yang bagian sunnahnya. Yang pertama berdiri, ini rukun. Ya. Berdiri ini diwajibkan bagi yang mampu, kalau nggak mampu boleh duduk. Ya. Kemudian kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini syarat sah. Kecuali kita dalam kegelapan di hutan nggak tahu arah kiblat. Kemarin sudah kita jelasin, maka boleh menghadap kemana saja. Ya, atau kecuali kita di atas pesawat, di atas kendaraan, lagi jalan di mobil, kita jalan naik mobil penumpang, bis besar, kita mau sholat duduk, maka boleh tidak menghadap kiblat. Kemana bisnya menghadap, ke situ saja. Tapi kalau dalam posisi normal, kita wajib menghadap kiblat. Ya. Jadi menghadap kiblat ini termasuk namanya syarat sah. Kenapa disebut syarat? Ya, karena dia bahagian dari biasanya syarat itu di luar pekerjaan gitu ya, di luar rukun, di luar badan sholat itu sendiri. Jadi, menghadap kiblat, kemudian kita berniat. Niat itu dalam hati, kolbu. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu boleh dilapaskan, dikeluarkan dia untuk apa? Melapaskan niat itu adalah membantu mantapnya hati. Ya. Kadang-kadang Pak, kalau kita lagi sibuk kerja, masuk kita ke masjid sholat, Allahu Akbar langsung, zuhur apa asar nih? Kadang-kadang kan gitu. Apalagi udah banyak umurnya, sering lupa itu. Kalau langsung aja Allah, zuhur apa asar katanya. Makanya dilapaskan dia, didiamkan sebentar. Ini zuhur atau asar? Oh zuhur. Udah mantap hati kita zuhur. Sholli fardhu zuhri, sengaja aku sholat zuhur arba rakaatin. Kalau berimam ada makmuman lillahi ta'ala. Dalam hati kita kan udah terjemah. Ya Allah sengaja aku sholat zuhur
4 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Allah. Nah, jadi niat kita itu kalau dalam mazhab Syafi'i berbarengan, begitu Allah, hati kita ngomong sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Serentak dia. Karena niat itu muqtarinam bil fi'li, ya, berbarengan dengan perbuatan. Tapi kalau Imam Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan juga niat itu tadi setelah kita lapaskan kita niatkan langsung baru takbir. Jadi tidak pas bareng tapi berjarak sedikit dia kan. Ya. Sebagian membolehkan begitu ya. Karena kadang-kadang susah itu berbarengan. Tapi kalau saya dari kecil memang dididik gurunya dari dipaksa gitu itu waktu kecil. Allah, hati kita begitu Allah hati kita ngomong sengaja aku sholat zuhur rakaat mengikut imam karenamu ya Allah Akbar, serentak habis niat itu. Nah, itu disebabkan definisi niat muqtarinam bil fi'li, dia berbarengan dengan perbuatan ya. Nah, setelah itu Allahu Akbar, yang kecil-kecil ini sunnah. Itu wajib tadi niat kan, lapasnya bisa sunnah, bisa mubah, terserah. Kalau kita butuh lapaskan, kalau enggak usah. Yang penting dalam hati kita sudah berniat. Nah, ada yang begini buat Allah gitu kan, lapas Allah. Ada yang seperti ini. Biasanya kalau dalam fikih begini yang dipakai. Nah, tapi saya melihat Habib Umar, kemudian Abah sekumpul, pas sholat begini pula mereka. Belum tahu saya ada lapas Allahnya gitu. Ya. Belum dapat saya kitabnya. Nah, kalau mazhab Maliki begini, Imam Malik Madinah. Tapi sekarang dipakai di Maroko. Madinah itu sudah banyak mazhab Hambali dengan Syafi'i campur. Allahu Akbar, Maliki begini. Kalau dulu di Madinah begini orang tua pas masa Imam Malik. Nah, itu kan. Karena ini tidak rukun, letak tangan tidak rukun, maka dia boleh pakai yang begini, boleh pakai yang begini, boleh pakai yang begini. Ya nggak boleh gini-gini, joget namanya. batal sholatnya kan. Gitu. Nah, tapi kalau gini, yang paling sahih mutawatir begini. Kalau begini masyhur. Ya. Jadi letak tangan ini tidak rukun. Maka itu diteliti sama ulama fikih mana yang rukun. Tapi kalau yang niat tadi rukun, nggak berniat kita batal. Nah, takbiratul ihram, angkat takbir Allah, itu niat bersama takbiratul ihram rukun. Kemudian ruku. Nah, ruku ini rukun. Kalau nggak ruku batal sholatnya. Nah, tata cara ruku ini sempurnanya sebagian ulama menyebut kaki kita menghadap kiblat, ya. Kemudian jari ini direnggangkan, letak sini. Kalau laki-laki gini Pak, agak kadang-kadang Nabi direnggangkannya nih. Yang penting jangan kesentuh orang lain ya. Kalau perempuan digini kan, ngerapet. Laki-laki begini. Nah, ini leher tengkuk kita ini diluruskan. Bagaimana supaya lurus? Dalam mazhab Syafi'i supaya lurus, ya. Orang jemaah tabligh suka praktek sholat gini. Mata kita ini harus mandang kemari, ujung jari jempol ini. Baru dia lurus nih, Pak. Baru lurus kan? Tapi kalau mata mandang ke tempat sujud nggak lurus gini dia. Coba lihat nih. Tengkuk saya kan nggak lurus kan? Karena ke tempat sujud mata. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i yang dipilih itu yang lurus dia. Karena Nabi SAW lurus gitu, tengkuknya pun lurus. Nah, supaya lurus, mata kita menghadap ke mata kaki nih. Baru dia lurus. Ya. Dan tangan ini laki-laki agak direnggangkan. Kalau perempuan dirapatkan. Karena dia disuruh nutup aurat. Jadi itu rapat-rapat gitu. Kalau Nabi direnggangkan. Sehingga nanti kadang ketiak Nabi kelihatan itu putih. Kata Aisyah. Nah, kalau wanita digini, dirapatin. Dalam rukuk. Jadi itu termasuk perbedaannya. Nah, bacaan tasbihnya ini kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipilih subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali.
Tapi Pak doanya ini banyak hadis sahih. Khosya'a sam'i wa basari wa mukhi. Itu kan termasuk hadis sahih. Kadang saya ngamalin juga hadis sahih Muslim. Ya Allah, ku khusyukkan, tundukkan mataku, telingaku, pendengaranku, otakku, sumsumku, tulang belulangku. Jadi khusyuk, tunduk. Lillahi rabbil alamin, bagi engkau ya Allah. Boleh. Kadang Nabi juga subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikatu warruh. Jadi kalau kita misalnya mau tidak bosan, jangan subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim, enggak bosan, boleh tukar-tukar. Kenapa boleh? Karena tasbih itu bukan wajib, bukan rukun, dan Nabi merubah-rubahnya gitu. Itulah nanti kalau kita paham fikih, nggak gampang kita menyesat-nyesatkan orang, karena dia pengetahuannya rinci. Kenapa boleh tukar-tukar? Ya Nabi nukar-nukar gitu, supaya tidak bosan. Nah, tapi kalau ruku begini Nabi begini aja, kalau Nabi nggak pernah Nabi begini ruku kan gitu kan? Kalau Nabi gini ruku sambil joget berarti boleh lah. Nah, tapi kan Nabi nggak pernah ruku sambil begini, berarti nggak boleh begitu, haram, batal. Maka rukunya begini-gini aja lah, karena begitu. Tapi kalau tasbihnya itu bukan rukun, karena tidak rukun, tidak wajib, maka Nabi merubah-rubahnya gitu. Itulah amalan puru namanya, rubah-rubah. Ya. Nah setelah itu bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah kalau dalam majelis Syafi'i, kalau guru-guru kami sering nyebut sini, daun telinga disentuhkan gini. Ya. Itu pula. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau dalam tarikat, ada lagi yang lebih dalam. Dalam dunia tarikat spiritual, kita disunahkan selalu memandang ke ujung hidung. Ujung hidung ini membantu kita sangat khusyuk, merasa dekat dengan Allah. Dan ujung itu dalam spiritual itu lambang aras di diri kita. Paling khusus lagi pas kita sujud. Nah, jadi saya pernah cari di Google itu apa manfaatnya. Manfaat kita memandang ke ujung hidung ini itu membuat mata semakin tajam. Saya dulu sebelum tahu ilmunya itu ya sering kadang pejam, kadang apa kan gitu kan. Kalau sujud sering pejam mata kita kan, kadang takut kena debu macam-macam. Ternyata disunahkan itu memandang ke ujung hidung. Nah, gitu. Itu termasuk melatih, ternyata menguatkan bola mata seperti yang rambut. Saya telat mengetahuinya itu, baru tahu beberapa tahun. Tahun lalu baru dikasih tahu sama guru. Selama ini kita belajar kan gak ada disebut itu kan, ya kan? Pernah dengar ada yang ngomong gitu? Gak ada kan? Jadi ke ujung hidung itu. Sami Allahu liman hamidah, selesai, tangan di sini ya. Jangan bergerak-gerak gini. Ini kalau dalam majelis Syafi'i 3 kali gerak gini batal. Kenapa? Karena ini anggota badan besar, anggota besar. Kalau gini-gini batal, Pak. Gini nyamuk, nah ini kecil. Nah, ini satu jari ini dianggap tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia tidak memalingkan hati kita kepada selain Allah. Karena dia nggak ganggu perasaan, nggak ganggu hati. Nah gini-gini. Gini nggak ganggu hati nih. Gini gatal gitu. Nggak terganggu. Tapi kalau gini-gini, wah ini udah kayak olahraga kita kan, mengganggu jadinya kan. Hati kita udah entah kemana-mana itu. Nah itu hikmahnya kenapa ulama Syafi'i membatalkan kalau gerakan besar lebih dari 3 kali. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Itu dibuat tumakninah, tenang sebentar. Setelah selesai baru Allahu Akbar, sujud. Bola mata kita melihat ujung hidung, hidung nyentuh ke tanah. Kemudian ini nyentuh ke tanah, kening, mata kaki ini, kaki juga nyentuh ke tanah. Jangan kayak terbang gitu Pak ya, nggak boleh. Kadang ada suka nggak jijak dia kan, kayak terbang deh gitu, nggak boleh. Nah, ini rukunnya tuh, 2 kaki, 2 lutut, kemudian hidung sama kening. Ada yang kadang keningnya aja, hidungnya terbang, nggak nyentuh. Ada yang begitu. Kalau kita perhatiin nanti begitu.
Ya dalam mazhab Syafi'i itu disentuhkan, itu bagian dari rukun sujud untuk kesempurnaannya. Ya. Nah, setelah itu Allahu Akbar, duduk antara dua sujud sebagaimana biasanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i jarinya ini dikiniin aja, ya. Nanti pas tahiyat baru di kepala gembeng. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu baru diangkat kan. Kadang getar sendiri dia. Nah, waktu asyhadu an la ilaha illallah, kalau dalam dunia tarekat itu ada kodenya nanti itu. Begitu kita melihat nur jatnya baru kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau di dalam syariatnya, ilmu fikihnya pas syahadat ya kita ngangkat gini. Kode rahasia itunya enggak disebut karena beda ilmunya, ilmu rohani sama ilmu fikih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah yang gini-gini, apakah tangan kemari apa? Ini bukan wajib, bukan rukun. Jadi jangan terlalu diambil perdebatkan. Kadang-kadang ini gini bid'ah sesat haram, enggak usah. Karena ini bukan rukun. Begini aja, sunnahnya begini pun boleh kita, enggak pula dosa. Kan gitu. Karena dia tak masuk rukun sholat. Termasuk nanti menyapu wajah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengutip hadis ada yang menyunahkan, yang disunahkan menghapus wajah, ya. Disunahkan. Tapi sebagian mazhab mengatakan tak sunnah. Nah, itu perbedaan hafalan hadis dan pilihan hadis saja, ya. Nah, ini untuk kesempurnaan sholatnya, ya. Nah, bagaimana perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan? Ini bab berikutnya. Perbedaannya tidak banyak. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu disebut ada 5. Pertama, kalau lagi ruku dan sujud, laki-laki itu merenggangkan kedua sikunya, seperti yang sebut tadi. Laki-laki agak renggang gini, Pak. Nah, ini sikunya ini agak renggang. Nah, tapi jangan sampai nyentuh kawan gitu kali, ya. Enggak. Kalau perempuan gini dirapetin. Sujud pun gitu. Kalau kita sujud kan gini. Ini agak renggang. Kalau sendiri gini enggak apa-apa. Kalau ramai gini. Kalau perempuan gini, Pak. Ini ditutup ketiaknya gitu. Dirapetin. Nah. Kalau laki-laki enggak direnggangin. Ya. Ini yang pertama, perbedaan laki-laki perempuan dalam rukuk dan sujud. Kemudian yang kedua, mengangkat sedikit perut dari paha ketika rukuk dan sujud. Ya, perutnya diangkat. Ya. Jadi perut kita jangan jatuh ke paha. Ya, namanya rata tadi kan. Kalau perempuan tidak demikian. Ya, perutnya boleh dijatuhkan, termasuk dalam sujud. Nggak mesti diangkat gitu ya. Boleh dijatuhin. Karena begini dia. Nah, boleh dijatuhin perutnya. Yang ketiga bedanya, suara dijaharkan. Kalau kita sholat kan jahar. Laki-laki. Boleh nggak perempuan menjaharkan, ngeraskan suara? Boleh. Dengan syarat tidak ada laki-laki non muhrim di situ. Ada orang laki-laki di situ. Karena sebagian ulama mengatakan suara perempuan itu aurat. Ya. Saya dulu kan agak bingung juga, kenapa lah suara perempuan ini aurat? Kan begitu kan? Pernah saya teliti, saya pikir-pikirkan kenapa suara perempuan ini aurat. Tiba-tiba waktu saya KKN, adalah teman saya mengatakan gini. Ustaz katanya, kenapa? Saya kalau dengar suara Elvi Sukaisi menyanyi langsung gemetaran saya katanya. Ternyata ada laki-laki gitu, Pak. Dengar suara perempuan langsung naik syahwatnya, gemetaran. Ya. Jadi begitu. Apalagi suara perempuan itu mendayu-dayu misalnya kan. Nah, itu kadang-kadang mengundang syahwat, terutama bagi laki-laki yang sudah punya berpenyakit kolbunya.
Kalau berpenyakit kolbunya begitu dengar wanita langsung itu dia langsung kontak kan, karena belum dibersihin. Maka di Imam Mazhab, kalau Imam Hanbali maka dia larang itu, makanya menyanyi itu diharamkan sama banyak ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang paling keras di situ. Suara wanita itu aurat katanya, nggak boleh. Tapi kalau perempuan sesama perempuan semua boleh, ya tidak ada non muhrim di situ. Kalau muhrimnya boleh, kalau tidak ada orang lainnya. Kalau bahasa Arabnya ajnabi. Ajnabi itu orang luar yang bukan muhrim. Kalau ada orang luar bukan muhrim tak boleh. Nah. Yang keempat, kalau terdapat keraguan kesalahan dalam sholat, kalau laki-laki kan bertasbih, subhanallah. Ragu imamnya 2 rakaat atau 3 rakaat ini kan, tiba-tiba rukuk dia, belum tiba-tiba sujud dan belum rukuk misalnya, atau sebelum udah 2 rakaat dia enggak duduk tahiyat awal, dia langsung naik subhanallah kita bilang. Kalau perempuan tepuk tangan, itu tadi menghindari keluar suaranya katanya kan, nah, gitu ya. Boleh tepuk ini juga boleh, tapi kalau di sini bahasakan tepuk tangan. Nah, kalau kita subhanallah. Cuma saya kadang kemarin unik juga saya rasa Pak, waktu saya ke Bekasi mau belajar sama guru kita di sana, mampir di masjid, ketika berimam udah selesai semua, imamnya terakhir sujud sahwi. Udah kaget saya, kok sujud sahwi nih, saya pikir kan rupanya dia ragu tadi udah 4 rakaat, sholat isanya 4 apa masih 3 rakaat gitu kan. Saya mikirnya gini, loh kalau salah kan pasti kita tegur, kita kan di belakang. Makmum kan gak ada negur, kok sujud sahwi imamnya kan. Saya jadi aneh juga saya rasa. Harusnya imamnya gak usah sujud sahwi, kan gak ada yang negur, berarti kan benar. Kan gitu kan logikanya kan. Kalau salah dia tadi kurang rakaatnya pasti ditegur, subhanallah. Kita pasti bilang subhanallah. Di antara jemaah pasti ada yang ngomong kan. Nah, nggak ada jemaah yang ngomong subhanallah, tiba-tiba dia sujud sahwi di akhir. Loh, kan udah bener ngapain sujud sahwi gitu. Itu saya agak kaget juga, agak unik saya rasa. Harusnya sujud sahwi itu kalau kita lupa, dan kalau di dalam jemaah kalau kita lupa pasti ada jemaah yang negur gitu. Kecuali memang kita benar-benar yakin jemaah pun lupa semua, saya pun nggak percaya juga semua jemaah lupa kan. Dan nggak tahu negur. Itu yang agak unik saya rasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keraguan, laki-laki baca subhanallah, perempuan baca main tepuk tangan aja. Dan yang terakhir bedanya adalah dalam segi aurat. Laki-laki auratnya antara pusar dan kedua lutut. Kalau aurat budak sama dengan laki-laki, tapi kalau aurat wanita tidak budak, ini tidak disamakan ya. Seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau ada ulama mazhab Syafi'i mengatakan suara itu aurat, maka ketika dikeraskannya suaranya di depan orang ramai, sholatnya batal. Kalau dipandang suara itu aurat, karena dia mengerjakan perbuatan haram waktu sholat. Nah, gitu ya. Nah, ini perbedaan antara laki dan perempuan. Ya. Baik, itu saja untuk menjelaskan tentang pengulangan kesempurnaan sholat dan perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Nah, mengenai dalilnya, ini kita tadi ringkas. Dalilnya dalam kitab ini disebutkan satu persatu. Kalau mengerenggangkan kedua siku dari lambung dalam rukuk dan sujud, ini hadis Bukhari nomor 383, hadis Muslim 495. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Malik. Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kelihatan putih ketiaknya, gitu kan. Kadang-kadang kelihatan putih ketiak beliau itu karena direnggangkan. Kalau nggak renggangkan nggak kelihatan. Kadang-kadang terlihat sama Aisyah itu. Ya. Boleh memalingkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya dan mengangkat kedua tapak tangannya hingga berpapasan dengan kedua bahunya. Ya. Berpapasan dengan kedua bahu.
Mengenai mengangkat sedikit perut dari paha ketika rukuk dan sujud, ini hadis riwayat Abu Daud 735. Ini dari Abu Humaid, dia berkata jika sujud beliau merenggangkan kedua pahanya dan tidak memikulkan perutnya di atas pahanya. Jadi perutnya dinaikkan, tidak dibuat di atas paha, diletakkan di atas paha mikul. Ya. Jadi paha itu tidak memikul perut, gitu ya, tidak menyentuh. Kalau terdapat keraguan atau kesalahan dalam sholat, laki-laki baca tasbih, perempuan bertepuk tangan. Ini diriwayatkan hadis berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Ada disahihkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, "Marro bahu syai'un fi sholatihi fal yusabbih." Siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya, hendaklah dia mengucapkan tasbih. Subhanallah. Jika mengucapkan tasbih, dia akan dilirik. Sesungguhnya bertepuk tangan itu hanya untuk wanita. Nah, jadi untuk wanita. Ini hadisnya disahihkan. Adapun aurat laki-laki antara pusar dan kedua lutut, Daruqutni memuratkan secara matbu, bagian yang berada di atas kedua lutut adalah aurat. Bagian yang berada di bawah pusar adalah aurat. Nah, antara pusar dan lutut ini banyak rahasianya kan. Kalau di dalam dunia spiritual, ilmu spiritual itu disebut dengan ilmu batin. Batin itu berasal dari kata perut, artinya batona, batin, perut. Jadi ilmu batin itu ilmu perut sebenarnya. Dalam perut itu ada rahasia yang besar. Ya. Maka di dalam spiritual itu makom perut itu dimasukkan nanti makom mahabbah, makom cinta. Nah, makanya karena aurat laki-laki dan perempuan beda, kalau laki-laki dari lutut sampai perut. Satu yang saya ingatkan Pak, kalau Bapak berwudu, maka tutuplah aurat ini dari pusar sampai lutut. Ya, tutup aurat besar. Ini aurat besar namanya. Saya dulu waktu kecil, mandi saya kan maafnya pakai namanya anak-anak kan, kelas 6, 7 SD, 8 umur 8 tahun gitu kan. Mandi pakai celana dalam aja. Habis itu wudhu saya gitu. Begitu saya bangkit, kamu kemana? Mau sholat? Udah ajan Pak. Udah kau. Udah tadi aku di sana di tengah sungai itu bilang. Loh, mana bisa wudhu pakai celana dalam aja katanya. Saya kira sah. Jadi tegur ustadznya, nggak boleh katanya. Kamu buka aurat, nggak bisa wudhu pakai buka aurat. Ini harus diperhatiin Pak. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita wudhu itu kan di WC habis mandi pakai celana dalamnya kita wudhu, nggak boleh. Pakai sarung atau pakai anduk, tertutup auratnya dari perut sampai pusar sampai mata lutut. Ini aurat besar namanya. Di rumah pun begitu, aurat besar wajib ditutup, nggak boleh kelihatan anak-anak. Nah, jadi kalau mau kolor kita boleh, penting pusat sampai lutut ketutup, ya. Itu aurat besar. Tidak boleh terlihat. Kemudian ketika sholat wanita merapatkan kedua sikut ke lambung ini dan perutnya dalam rukuk sujud, ini riwayat Baihaqi. Rasulullah melewati dua orang perempuan yang sholat. Beliau bersabda, jika kalian sujud, rapatkanlah sebahagian daging ke tanah. Karena perempuan tidak sama dengan laki-laki. Jadi disentuhkan ke tanah itu Pak. Ya. Nah, ini lambungnya, perutnya itu disentuhkan ke tanah. Gini dia. Jadi sentuhkannya gini kan. Dirapatkannya gini, sentuhkannya gitu. Kalau kita dinaikkan perutnya, nggak nyentuh tanah. Dan ketika sholat wanita harus merendahkan suaranya. Ini didasarkan kepada firman Allah, "Fala takhdo'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbi marad." Janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Jadi kalau perempuan itu bicara jangan kayak merayu, tunduk-tunduk gitu kan. Jadi orang yang penyakit nengok dia, langsung hatinya langsung itu. Nah, itu maksudnya. Jadi dikiaskan dengan ulama dari ayat ini, maka suara perempuan itu tidak boleh terdengar. Ya. Tidak boleh.
Semua badan wanita merdeka aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini didasarkan kepada firman Allah An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tak boleh tampak perhiasan wanita itu kecuali yang biasa tampak. Ma dhahara minha, yang biasa tampak. Ini menurut pendapat yang masyhur dari ulama, jumhur ulama, jumhur itu kebanyakan ulama, adalah yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Nah, maka wajah itu dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap aurat. Ya. Bagaimana dengan cadar? Ada ulama Syafi'iyah yang keras mewajibkan cadar, tapi secara umum tidak. Lebih cenderung kepada ulama mazhab Hambali yang mewajibkan cadar. Ya. Kalau Syafi'iyah secara umum tidak ada, termasuk Imam Syafi'i. Kenapa tidak aurat wajah dan telapak tangan? Pertama, dalam sholat dia pernah diperlihatkan, termasuk waktu haji dibolehkan, diperlihatkan tangan dan wajah. Itu menunjukkan bahwa dia bukan aurat. Nah, gitu. Dalam ibadah saja boleh. Makanya dalam bermuamalah lebih boleh lagi tampak wajahnya itu. Cuma kalau perempuannya terlalu cantik, itu lebih bagus ditutup. Kalau cantiknya keterlaluan, supaya jangan mengandung fitnah, terutama yang sudah menikah kan. Nah, ada yang berpandangan begitu. Karena sebenarnya aurat wanita wajah itu kan untuk itunya sebenarnya. Menimbulkan pikiran munculnya hawa nafsu laki-laki, itu yang tidak bolehnya sebenarnya. Kenapa kita memahami munculnya hawa nafsu itu menjadi tidak boleh? Salah satu hikmahnya, Pak, dalam ayat lain disebut tidak ada dosa bagi perempuan yang sudah menopause, yang sudah tua, membuka sebahagian auratnya. Coba. Jadi wanita yang sudah tua menopause tidak disalahkan membuka sebahagian auratnya. Boleh, kerudungnya dikujurkan nampak rambutnya. Kenapa yang tua dibolehkan Allah? Nah, itu pertanda sebenarnya hikmahnya di situ tadi. Supaya jangan jadi fitnah, laki-laki tidak muncul syahwatnya. Ya kan kalau sudah nenek-nenek reot Pak, kan kelihatan ketiaknya pun maaf-maafnya kan orang nggak syahwat kan, nama aja reot kan. Terlihat kadang-kadang ketiaknya nggak syahwat, tapi kalau masih gadis dia cakep, wah syahwat itu laki-laki kan. Nah, itu dibedakan Tuhan juga. Kalau kita lihat ayatnya begitu ya, ada petunjuknya ya, isyarat. Dan aurat budak disamakan dengan laki-laki, aurat wanita budak, karena budak ini dianggap statusnya lebih rendah dari merdeka, maka dianggap tingkat syahwatnya lebih sedikit. Maksudnya aurat dalam sholat, sedang di luar sholat keadaannya sama dengan wanita merdeka. Ya, auratnya yang di luar sholat dan dalam sholat yang sama. Baik, saya kira itu penjelasannya bersama dalil-dalilnya. Ya. Jadi memang fikih ini sebenarnya kalau dikaji dia disalahkan, dalilnya ada semua. Ya. Bukan hanya semata-mata pendapat ulama. Salah kalau ada orang, saya pernah dengar jemaah bilang, oh, fikih itu buatan ulama aja itu. Salah, Pak. Ulama itu mau ngarang fikih itu akal pikirannya, kolbunya disinari Al-Quran hadis. Logika Quran hadis itu main itu di hati akal pikirannya. Disitulah nanti dia bermain untuk mengkias-kiaskan, meletakkan kaidah-kaidah ibadah itu. Tapi kalau nggak ulama, dia nggak main cahaya Quran sunnahnya, nggak bermain di kolbunya, di pikiran. Ya. Maka menjadi ulama fikih itu berat sebenarnya. Beratnya apa? Ya di samping hafal hadis banyak, hafal Quran banyak, tahu pula kita metodologinya, cara tafsirnya pun mengerti. Bukan hanya hafal, tapi mengerti metodologinya. Usul fikihnya harus paham. Cara istinbatnya. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Kalau zaman dulu kalau ulama hadis itu nggak perlu hafal, nggak perlu tahu metode istinbat hukum. Mereka yang penting hafal hadis saja. Nah, itu bedanya di situ. Makanya dulu ulama hadis itu berimam kepada imam fikih, imam faqih. Mereka merujuk dalam berhukum. Ya. Cuman sekarang dunia modern sekarang kan kadang aneh-aneh orang kan, karena orang hadis dianggap hebat hadis, lalu ulama hadis dimaksakan diri supaya orang fikih tunduk sama dia. Kebalik-balik jadinya kan. Sebenarnya tidak begitu. Karena kalau udah menjadi ulama fikih itu harus hafal banyak ayat hadis dan metodologi berhukum. Baik, ada sekitar 15 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau tanya.